Yani. Iya Ibu, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Bu Yani? Alhamdulillah sehat Ibu. Semoga Ibu juga sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu Yani, besok kan Bu Yani akan melaksanakan kegiatan observasi. Iya. Nah, hari ini kita akan membicarakan rencana pembelajaran yang akan Bu Yani laksanakan besok. Nah, apakah sudah dipersiapkan untuk modul ajarnya, Bu? Kebetulan ini modul ajarnya besok itu sesuai jadwal, yaitu bahasa Indonesia Ibu. Nanti kami akan belajar tentang huruf kapital dan tanda baca Ibu. Begitu Ibu. Ya. Berarti besok pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 J? Kelas 5. J. Kemudian Bu Yani, apakah Ibu bisa menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran besok? Untuk besok, yaitu tujuan pembelajaran untuk besok adalah agar siswa itu nantinya mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital Ibu sesuai dengan kaidah, serta bisa menggunakan tanda baca dengan benar. Lalu kemudian anak itu bisa menulis kalimat sederhana dengan ejaan yang tepat. Seperti itu Ibu tujuan untuk pembelajaran besok pagi. Baik, bagus sekali Bu Yani. Kemudian metode apa yang akan Bu Yani gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kalau metode, saya nanti akan menggunakan metode diskusi interaktif dan ada latihan menulis. Jadi pertama nanti saya akan menjelaskan aturan huruf kapital dan tanda baca itu seperti gini gitu. Jadi nanti saya akan memberikan contohnya biar anak-anak lebih paham. Lalu setelah itu nanti siswa akan berlatih memperbaiki kalimat yang salah. Jadi nanti siswa akan saya kasih latihan untuk ini ada kalimat yang salah gimana seperti itu. Jadi membetulkan kalimat yang benarnya seperti apa. Begitu. Baik, itu terkait metode. Kemudian bagaimana Bu Yani merencanakan kegiatan pembelajarannya, mulai dari kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, sampai ke kegiatan penutup? Nanti di bagian awal atau pendahuluan mungkin saya akan mengajak siswa mengingat kembali contoh-contoh kalimat sederhana yang menggunakan tanda baca. Lalu menanyakan apakah mereka itu bisa melihat kesalahan dalam penulisan tersebut Ibu. Terus kemudian nanti menginjak ke inti, saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mengerjakan latihan dalam bentuk kalimat. Jadi latihannya memperbaiki kalimat yang salah seperti itu. Terus kemudian nanti di penutup kita akan melakukan refleksi secara bersama-sama dan saya nanti akan memberikan umpan balik. Seperti itu Ibu. Bagus sekali, itu sudah sesuai. Kemudian media atau alat bantu apa yang besok akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Untuk media saya bisa menggunakan slide PowerPoint biar anak-anak itu lebih antusias dan semangat. Biasanya kalau menggunakan papan tulis saja mungkin agak bosan gitu. Tapi nanti saya juga akan menggunakan papan tulis, misalnya anak bisa secara langsung menuliskan kalimat yang salah atau yang benar tanda baca seperti itu. Seperti itu Bu. Serta nanti itu Bu ada lembar kerja siswanya. Kemudian apakah Ibu sudah menyiapkan instrumen penilaiannya Bu untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajarannya? Untuk penilaian nanti akan berupa keterampilan menulis kalimat dengan huruf kapital dan tanda bacanya yang benar serta membaca dengan intonasi sesuai tanda baca tersebut. Sangat baik sekali. Ibu, semoga besok kegiatan observasi yang akan saya lakukan terkait pembelajaran Bu Yani berjalan dengan baik. Terima kasih untuk waktunya. Makasih Bu. Selamat siang Bu Yani. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan observasi terkait pembelajaran yang Bu Yani laksanakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya bisa
bisa mengamati pembelajaran yang Bu Yani lakukan tadi. Pertama saya ingin mengapresiasi upaya Ibu yang sudah mempersiapkan modul ajar dengan baik beserta media-medianya. Saya melihat alur pembelajarannya sudah jelas, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup. Sebelum saya menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi, saya ingin mendengar refleksi Ibu. Bagaimana perasaan Bu Yani setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Terima kasih Ibu. Terima kasih tadi sudah hadir dan memberi perhatian pada pembelajaran yang saya lakukan di kelas tadi. Kalau secara umum saya merasa sudah lega Bu. Ini sudah terlewati, sudah disupervisi Ibu. Saya merasa lega karena rencananya yang sudah saya buat sudah dapat saya jalankan, gitu Ibu. Terus siswa juga cukup antusias ketika diminta memperbaiki kalimat dengan huruf kapital dan tanda baca yang salah, siswa sangat antusias. Cuma gini Bu, hanya saja saya ini merasa penjelasan pada waktu di awal pembelajaran tadi saya merasa mungkin terlalu cepat Ibu. Jadi ada beberapa siswa yang masih terlihat agak bingung, begitu Ibu. Tidak apa-apa Bu Yani. Saya sepakat dengan apa yang Ibu refleksikan pada pembelajaran hari ini. Tadi saya juga melihat siswa itu tampak aktif, terutama saat diskusi kelompok Bu. Saya melihatnya siswa itu antusias sekali. Dan itu menunjukkan bahwa mereka itu terlibat dalam pembelajaran yang dilaksanakan tadi. Kemudian menurut Bu Yani, bagian mana yang paling berhasil dalam pembelajaran tadi? Kalau menurut saya Bu, tadi pada waktu kerja kelompok Bu, pada waktu kerja kelompok tadi yang untuk memperbaiki kalimat yang salah tadi Bu, siswa itu sudah bekerja sama, sudah saling membantu untuk menemukan kesalahan pada kalimat tersebut, dan mereka juga bisa belajar dari jawaban temannya tadi, itu Bu. Bahkan tadi ada beberapa anak dalam kelompok tersebut yang memberikan alasan mengapa mereka itu memilih huruf kapital tertentu, seperti itu Bu. Ya, itu benar sekali Bu. Memang tadi saya melihat siswa itu sangat antusias dan aktif. Saya juga mencatat bahwa ketika siswa tadi mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, suasana kelas itu menjadi hidup, menjadi aktif, anak-anak aktif semua. Kemudian bagaimana dengan bagian yang menurut Bu Yani masih perlu ditingkatkan? Kalau itu tadi saya merasa pada saat memberikan contoh Bu, pada saat memberikan contoh itu saya hanya fokus kepada huruf kapitalnya saja di awal kalimat dan nama orang. Padahal di dalam materi itu seharusnya juga meliputi tidak hanya nama orang saja ya Bu ya, harusnya bisa nama tempat atau kayak lembaga seperti itu, terus bisa juga peristiwa sejarah seperti itu Bu. Mungkin tadi saya pada waktu di awal itu cuma memberikan contoh yang terlalu gampang aja atau terlalu singkat lah seperti itu. Jadi akibatnya itu pemahaman siswa ini masih terbatas Bu. Harusnya saya bisa menggunakan atau kalimat-kalimat yang bisa digunakan sehari-hari seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu kalau kita beri contoh semakin banyak itu pemahamannya kan bisa lebih cepat kan Bu. Jadi kayak saya ini merasa pas waktu awal kayak terlalu cepat memberikan contoh langsung ini gitu. Harusnya kan saya lebih luas lagi, nggak hanya ke nama aja, mungkin atau ke lembaga dan lain sebagainya yang sekira anak itu bisa lebih memahami. Begitu Bu. Jadi Bu Yani bisa memberikan contoh yang lebih luas lagi. Catatan yang sangat baik Bu. Saya tadi memang mengamati sebagian siswa itu hanya bisa menyebutkan aturan dasar saja.
Tetapi ketika ditanya soal nama bulan atau nama jabatan, mereka masih ragu. Mungkin ke depan Bu Yani bisa memperluas atau memberikan contoh dengan hal-hal yang mungkin dekat dengan keseharian anak-anak. Misalnya ada kalimat hari Senin kami upacara bendera di lapangan sekolah seperti itu. Mungkin dengan contoh-contoh kalimat yang sederhana tapi dekat dengan mereka, dengan kalimat semacam itu, aturan huruf kapital sekaligus tanda bacanya bisa dipelajari secara kontekstual dan anak lebih mudah memahami atau mengerti gitu Bu. Oh iya Bu, benar yang dikatakan Ibu. Kadang seringkali siswa itu lebih mudah paham apabila dicontohkan dengan atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka Bu. Gitu Bu. Iya, benar sekali. Selain itu, saya juga melihat tadi ada beberapa siswa itu yang masih bingung Bu menggunakan tanda baca koma. Mereka itu cenderung menaruh tanda baca koma itu sembarangan. Nah, mungkin itu bisa Bu Yani tambahkan dalam kegiatan khusus melalui misalkan dengan metode permainan, dengan pasang tanda baca. Jadi Bu Yani itu menuliskan kalimat yang panjang tanpa tanda baca. Kemudian siswa diminta menempatkan tanda baca yang tepat. Bisa juga dibuat dalam bentuk kuis seperti itu Bu. Contohnya seperti itu. Bagaimana menurut Bu Yani? Itu mungkin ide yang sangat bagus ya Bu ya. Mungkin saya nanti bisa menyiapkan kartu kalimat yang tidak lengkap tanda bacanya. Kemudian nanti saya menyuruh siswa secara bergiliran untuk memilih tanda baca yang benar. Mungkin itu ya Bu ya maksud Ibu ide tadi ya. Dengan cara itu mungkin mereka akan lebih aktif dan tidak hanya mendengar penjelasan dari saya. Begitu Bu. Jadi secara garis besar untuk observasi pembelajaran hari ini sudah sangat bagus. Mungkin ada sedikit masukan juga dari saya. Bu Yani perlu menambahkan kemitraan. Jadi terjalin komunikasi antara ibu dengan guru yang lain atau dengan orang tua. Begitu Bu Yani. Iya Bu, makasih Bu. Terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan observasi di kelas Bu Yani. Bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih.